Kenrick tidak berhenti menekuk wajah. Sesekali ia melirik jam di tangannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi Vanessa belum juga ingin kembali ke kamar hotelnya dengan alasan ia masih trauma setelah terjatuh di bibir pantai. Jika boleh jujur, saat ini yang ada di pikiran Kenrick hanyalah Raina yang sedang sendirian di kamar hotelnya. Apa yang dilakukan wanita itu saat ini? Apakah dia masih marah? Apakah dia sudah tidur? Atau bahkan ia sudah keluar dengan Max? Mengingat hal itu, kekhawatiran Kenrick menjadi berlipat ganda. Tanpa banyak bicara, dia segera meninggalkan Vanessa yang masih terbaring lemah di hospital bed klinik dekat hotel tempat mereka menginap. Ken, kau akan kemana? Aku harus kembali, Vanessa. Kenrick menghela napas lelah. Bagaimana tidak? Dia langsung buru-buru ke tempat ini dengan berlari ketika Vanessa menelponnya tadi. Ya Tuhan, dia bahkan dengan polosnya berpikir bahwa Vanessa benar-benar sekarat karena kecelakaan setelah terjatuh di pantai. Bagaimana denganku? Aku sudah meminta asisten kamu untuk datang dan dia akan segera menjagamu begitu dia sampai di Bali. Apa? Aku tidak mau, Ken. Dan aku tidak peduli, Vanessa. Ken. Vanessa berteriak. Sambil terlatih-tatih dia turun dari hospital bed mengejar Kenrick dan merangkul lengan Kenrick seakan menahan pria itu agar tidak pergi meninggalkannya. Demi Tuhan, apa kau akan meninggalkan aku sendirian? Kenrick melepas paksa rangkulan tangan Vanessa. Keadaanmu baik-baik saja, Vanessa. Tidak sekarat seperti yang kau bilang. Kau bahkan bisa tidur nyenyak di kamar hotelmu jika kau mau. Dan aku akan mengantarmu kembali sekarang juga. Vanessa mendelik dengan telunjuk kanan menunjuk tajam wajah Kenrick. Kamu. Aku benar-benar terjatuh, Ken. Kenrick mencibir, kau hanya terjatuh di pasir pantai yang empuk. Bagaimana bisa kamu bilang sudah mengalami gegar otak? Tapi aku. Apa? Daripada marah-marah tidak jelas seperti itu, cepatlah. Aku masih berbaik hati untuk mengantarmu kembali. Dan kau akan menemaniku malam ini. Tidak. Kau akan kembali ke kamar wanita itu. Vanessa mencebik, kalau begitu, aku tak mau. Kenrick terkekeh, lalu kembali melangkahkan kakinya meninggalkan Vanessa yang kini hanya berdiri mematung, terserah. Kenrick, panggil Vanessa lagi, kau kenapa? Sejak menikahi perempuan itu kau berbeda, Ken. Karena aku sudah menikah dan kamu juga sudah menikah, Vanessa. Mungkin semua ini harus segera kita akhiri. Ingat, aku melakukan ini karena aku menghormatimu sebagai saudara angkatmu. Jangan sampai aku mempermalukan kamu di sini. Kenrick. Kenrick menghentikan langkahnya. Oh ya, satu lagi, aku kira kau benar-benar mengalami kecelakaan yang serius. Tapi ternyata kau hanya pura-pura. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan nyawa Vanessa. Atau itu benar-benar terjadi padamu, desisnya tajam sebelum melangkah cepat meninggalkan Vanessa. Raina menjenjaki lantai satu hotel untuk menenangkan diri. Hingga ia terdampar di kursi bar dengan raut bingung. Suara musik yang terdengar menghentak, asap nikotin, bau parfum serta keringat puluhan manusia yang berjejalan di dalamnya membuatnya pusing. Tapi dia belum ingin kembali ke kamarnya. Persetan dengan Kenrick. Pria itu telah meninggalkannya dengan keadaan terhina. Apa pedulinya? Dia hanya ingin bersenang-senang malam ini dan tidak mau memikirkan pria itu lagi. Meski melenggang seorang diri tanpa ada pasangan di sisinya, seperti biasa, Raina tidak akan peduli. Sekarang dia memiliki segalanya. Apapun yang dikenakannya serba mahal dan asli. Parasnya yang luar biasa cantik tanpa pisau bedah membuat siapapun akan terpesona dalam sekali tatap. Raina yang sekarang bukan Raina yang dulu. Kenrick harusnya tahu itu. Pria itu juga tidak akan mencarinya di tempat ini, karena Kenrick tahu Raina paling anti tempat seperti ini. Dan itu menguntungkannya. Ia sedang ingin sendiri malam ini. Ah, apa yang ia pikirkan?
Mana mungkin Kendrick mencarinya jika pria itu langsung pergi begitu Vanessa menelponnya. Raina yakin itu telepon dari Vanessa. Terkadang feeling seorang istri lebih tepat ketika tersakiti. Halo. Sapa seorang pria dengan baju kasual berwarna hitam yang elegan. Raina menoleh dan saling beradu pandang. Senyum tipis tersungging di bibirnya ketika pria itu mendekat dan berakhir dengan saling memeluk satu sama lain. Hai juga, balas Raina, saya Raina. Wanita itu mengulurkan tangannya. Aku Max, pria itu mengangguk dengan senyum tersungging di bibirnya yang kemerahan tanpa tersentuh nikotin. Apa kau melupakan aku Raina? Aku kira kita bisa kembali berkenalan sebagai permulaan saat kita menjalin hubungan menjadi seorang teman. Raina meringis lalu mengedipkan sebelah matanya. Aku setuju. Mungkin setelah perkenalan kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Max mengecup punggung tangannya lembut. Kening Raina berkerut dalam. Merinding kemudian menarik tangannya dalam satu tarikan lalu terkekeh pelan. Seserius apa? Pernikahan mungkin. Tentu saja setelah kau bercerai dengan suami brengsekmu itu. Raina terbahak, aku setuju. Dia memang benar-benar brengsek. Aku sedih karena kau tidak juga meninggalkannya. Karena aku terikat pernikahan kontrak, Max. Max dengan penuh kasih sayang menyelipkan rambut nakal di belakang telinga Raina. Apa hanya perasaanku saja tidak melihatmu seharian kau jadi semakin kurus? Raina terkekeh. Bibir merahnya mencebik manja seakan minta dicium dan dilahap abis. Max tertawa ringan, ini gila. Betapa dirinya sangat merindukan Raina. Rasanya sudah lama aku tidak tertawa lepas dan bercanda seperti ini, Max. Max menggeleng, aku tidak bercanda, Rain. Aku serius. Kita ngobrol di sana yuk. Ajak Raina, kita ambil cake dulu. Mereka berjalan ke meja bundar yang letaknya di ujung belakang. Alunan musik house kini berganti jazz yang memenuhi seluruh ruangan. Kamu sudah makan? Pertanyaan klasik yang selalu diutarakan ketika bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian. Sebagai basa-basi untuk sekadar memulai pembicaraan. Sudah. Kamu. Raina mengangguk dengan senyum yang masih terukir. Max yakin, pria manapun pasti akan langsung terpesona melihat senyuman itu. Dan Kendrick pasti buta jika menyia-nyiakan Raina. Sudah juga, Max terkekeh. Kamu cantik sekali. Kamu juga, tampan, Raina mencubit lengan Max. Aku hampir tidak mengenali kamu. Ternyata kamu lebih tampan dengan pakaian seperti ini daripada memakai seragam bodyguard yang kaku. Max lagi-lagi tertawa renyah. Temanku punya agensi model. Bagaimana jika kau gabung, Rain? Sungguh. Kau cantik sekali. Oh ya. Apakah aku bisa? Max tersenyum, tentu. Kau bahkan bisa jadi model terkenal jika kau mau. Aku ingin. Sungguh, aku ingin bisa cari uang sendiri. Wanita itu mengangguk dengan pelupuk mata yang hampir pecah oleh tangis. Aku ingin berdiri dengan kedua kakiku sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Aku tidak ingin disepelekan, Max. Apalagi oleh laki-laki yang menjadi suamiku nanti. Nanti. Ya, tidak ada yang bisa aku harapkan dari pernikahan ini. Max menghela napas panjang, kemudian tampak berpikir lalu mengangguk pelan. Aku pasti akan membantu kamu. Sungguh. Tentu. Juga Rose. Max menatap lekat bola mata bening wanita yang duduk di hadapannya itu lalu mengangguk, apapun itu, Raina. Asal kamu bahagia akan aku lakukan. Terima kasih, Max. Raina tanpa sadar mengalungkan kedua tangannya di leher Max. Kamu memang sahabat yang terbaik. Hanya sahabat. Untuk saat ini, iya. Dan mereka pun tertawa. Tiba-tiba. Boleh aku gabung di sini? Suara lembut seorang wanita mengagetkan mereka. Sontak Raina dan Max menoleh bersamaan. Menapati sosok Vanessa yang selalu cantik dimanapun wanita itu berada sudah berdiri tak jauh darinya. Vanessa.
Kening Max mengernyit dengan bergantian menatap kedua wanita yang kini di depannya. Kalian pasti terkejut, Vanessa mendekat lalu meletakkan gelas minuman yang dibawanya di atas meja. Max hanya mengangguk singkat sedangkan Raina mendengkus sebal. Apa perlu Raina menyiramkan minumannya ke wajah cantik Vanessa? Tapi kenapa wanita itu sendirian? Apa Kenrick sudah meninggalkannya? Kalian memang cocok. Bodyguard pengkhianat dan istri pura-pura. Vanessa menyilangkan kedua tangannya di dada, istri berasa selingkuhan sedang berselingkuh dengan mantan bodyguardnya. Itu sungguh menakjubkan. Pertikaian dingin antara hasrat dan pengendalian ternyata dimenangkan oleh pengendalian diri Raina. Jemari Raina menggenggam erat gelas minumannya hingga sepertinya hampir pecah karena terlalu erat Raina memegang. Aku pikir kau sedang menangis di kamar karena ditinggalkan oleh suamimu dan lebih memilih menemaniku, Vanessa tersenyum. Raina melirik dengan ekor matanya barangkali Kenrick ada di belakang mereka. Tapi nihil. Ternyata wanita itu hanya bicara omong kosong. Oh ya, bukannya kau wanita udik yang tidak suka tempat seperti ini. Vanessa mengedarkan bola matanya menyusuri isi kelab malam. Atau kau sedang patah hati lalu kau frustasi dan ingin menghilangkan depresimu di sini? Raina menggeram. Wanita jelmaan rubah putih itu mulai banyak bicara. Vanessa berhasil menyulut emosinya. Tinggal mencari kapan waktu yang tepat untuk Raina menyematkan bogem tinjunya di wajah cantik Vanessa. Pasti sayang sekali jika kamu membeli makanan dan minuman di sini, lanjut Vanessa tanpa jeda, bisa bangkrut kalau kamu membeli makanan mahal yang tidak sesuai dengan kantong kamu. Cobalah berkaca, kalian siapa? Harusnya kalian berdua kencan di pinggir jalan hingga tidak merusak pemandangan mata yang memandang. Brengsek. Dasar mulut septic tank. Raina menarik sudut bibirnya dan membentuk seringai samar. Seakan tidak mau ambil pusing dia menikmati cake-nya begitu juga dengan Max. Biarlah wanita itu bicara apa dia tidak akan peduli. Anggap saja kentut, berbau sebentar tapi akan hilang tertiup angin. Merasa terabaikan, Vanessa menyesap minumannya sembari ekor matanya mencuri pandang ke arah tangan kiri Raina. Di sana melingkar cantik cincin pernikahan yang bermata diamond di jari manis wanita itu. Sialan. Vanessa menggeram sekaligus mengeratkan rahangnya. Kelopak matanya terpejam, selama ini, kapan Kenrick atau Damian menghadiahi dirinya diamond? Meski ia bisa membeli sendiri, tapi itu tidak akan sama. Ah. Tapi kau mungkin tidak akan bangkrut jika hanya makan dan minum di sini sekali, lagi pula. Vanessa mengembuskan napasnya kasar, kau kan juga bisa jual diri. Sama seperti yang kau lakukan saat ini. Setelah menjual tubuhmu pada Kenrick, kau bisa menjual dirimu pada pria lain. Atau jika tidak laku, kau bisa menjualnya gratis pada Max. Maksud kamu apa? Raina menghentikan kunyahannya dan mengeratkan genggaman sendok serta garpu di kedua tangannya. Perasaannya tidak enak. Perempuan di sebelahnya mungkin perempuan tergila yang pernah ia temui di dunia ini. Bagaimana tidak? Meninggalkan suaminya untuk menjadi simpanan saudara angkatnya sendiri. What the hell? Mulut Anda tidak pernah menerima pendidikan di sekolah, ya? Sindirnya masih dengan nada setenang mungkin. Atau memang karena Anda yang tidak berpendidikan? Cih, Vanessa berdecih, sok suci. Wanita itu tidak tahan lagi untuk tidak menyiramkan minumannya ke wajah Raina. Biur. Wajah dan gaun berwarna kuning gading Raina seketika basah, ada noda minuman Vanessa di sana. Raina syok. Wanita itu langsung berdiri membersihkan wajahnya yang basah dengan jemarinya meski itu terkesan sia-sia. Vanessa. Pekik Max terkejut. Apa-apaan kau? Pria itu mengambil beberapa lembar tisu yang memang sudah tersedia di atas meja. Lalu memberikan sebagian untuk Raina dan sebagian lagi ia gunakan untuk membersihkan gaun Raina yang juga ikut terkena siraman minuman Vanessa. Kau gila, Vanessa. Umpat Max tidak terima.
Apa kau tidak memikirkan apa akibatnya jika kau melakukan ini? Dia. Tunjuk Vanessa. Wanita itu berusaha setenang mungkin, pelacur itu lebih gila. Suara yang sengaja Vanessa naikkan beberapa oktav membuat mereka menjadi pusat perhatian. Seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu seketika melihat ke arah mereka. Vanessa berdiri dengan membuka gold clutch mewahnya. Dia mengeluarkan ponsel canggih miliknya dan membuka folder pribadinya. Wanita ini bukan istri sah dari Kenrick Regan. Wanita ini menjual dirinya untuk Kenrick Regan hanya karena uang. Dia pelacur miskin yang rela menjual tubuhnya dengan kedok pernikahan. Dasar munafik. Rendahan. Semua orang berusaha memperhatikan layar ponsel milik Vanessa. Ingin tahu apa yang tertera di layar itu. Dia. Sekali lagi Vanessa menunjuk Raina tepat di wajah setengah basah itu, berhati-hatilah dengan wanita itu. Jaga suami dan pria yang kalian cintai. Jauhkan mereka dari wanita busuk ini jika kalian tidak ingin rumah tangga kalian akan hancur. Raina menggeram. Dia tahu kemana arah pembicaraan Vanessa. Bukti nyata sangat jelas, layar foto memamerkan perjanjian pernikahan kontrak dengan sejumlah uang yang diberikan Kenrick untuk biaya pengobatan sang mama. Melihat semua orang sangat antusias dengan pertikaian antara kedua wanita cantik itu, Vanessa memberikan ponsel canggihnya pada salah seorang wanita yang berdiri tidak jauh darinya. Vanessa juga meminta untuk diedarkan agar semua orang bisa membaca surat perjanjian itu yang berhasil ia dapatkan dari pengacara Kenrick. Beberapa orang mulai berbisik-bisik sembari menatap jijik ke arah Raina. Namun wanita yang menjadi pusat perhatian malam ini masih berdiri tenang di depan Vanessa. Dia hanya tersenyum menerima hujatan dari seluruh orang yang berada di ruangan itu. Raina sengaja menyedekapkan tangannya, lalu berkata dengan tenang. Kenapa? Meskipun saya menikah hanya karena perjanjian tapi kami menikah secara resmi. Pernikahan kami juga sah menurut hukum yang berlaku di negara ini. Sedangkan Anda. Raina terkekeh pelan sambil mengibaskan rambutnya, kenapa Anda malah mengejar-ngejar suami saya padahal Anda sendiri masih punya suami? Apakah Tuan Damian tidak pandai menservis Anda di ranjang? Atau Anda sendiri yang dibuang oleh suami Anda? Kalau hanya bisa dandan saja, semua orang pasti bisa, dan Anda. Raina maju mendekati Vanessa, sebelum Anda mempermalukan saya, harusnya Anda malu, karena menjadi perebut suami orang, penggoda, sekaligus pelacur. Plak. Vanessa tidak bisa lagi menahan amarahnya, dia menamparkan pipi kanan Raina. Seharusnya ia yang mempermalukan Raina, tapi mengapa semua jadi berbalik arah? Dan justru sekarang ia yang telah dipermalukan wanita itu. Ah, dia tidak selingkuh dengan Kenrick. Kenrick kekasihnya. Tapi wanita itu yang telah merebut Kenrick darinya. Raina menggeram lagi, rasa panas oleh tamparan keras Vanessa langsung menjalar ke seluruh tubuh. Raina mendorong kuat tubuh Vanessa hingga menabrak meja sebelah kiri. Menarik kuat rambut Vanessa yang tersanggul ke atas hingga rambut itu berantakan. Vanessa menjerit. Kekuatan Raina tak mampu ia lawan. Tangan Vanessa menahan rambutnya agar rasa sakit yang tercipta tak begitu menyakitkan. Vanessa panik, dia takut rambutnya rontok karena tertarik kuat oleh tangan Raina. Bro. Akhirnya mereka berdua tersungkur dengan Raina yang berada di atas tubuh Vanessa. Untungnya Raina memakai dress pendek sehingga dengan mudah mengungkung tubuh Vanessa yang ada di bawahnya. Pertikaian kedua wanita itu tidak ada yang berani melerai. Semuanya hanya diam dan menyaksikan pertunjukan yang sangat langka itu. Bahkan beberapa dari mereka mengabadikannya di ponsel mereka masing-masing. Vanessa terus menjerit kesakitan hingga akhirnya Max turun tangan berusaha melerai perkelahian mereka. Kedua lengan Raina ia pegangi kuat-kuat meski wanita itu berusaha berontak. Raina ingin menghajar Vanessa hingga wajah yang wanita itu banggakan hancur. Berani-beraninya wanita itu mempermalukannya. Baru saja Vanessa lepas dari tangan Raina,
Ia segera bangkit dan hendak melancarkan serangan balasan, namun seseorang menahan tubuhnya dan menariknya ke belakang. Vanessa, berhenti. Lepaskan, Ken. Vanessa meraung. Kenrick bergeming dan mengencangkan seluruh ototnya guna menahan Vanessa yang masih meronta. Harus Kenrick akui, wanita yang ada dalam pelukannya itu ternyata memiliki tenaga lebih besar dari dugaannya. Bisa jadi amarahlah yang menjadi bahan bakarnya. Tenanglah. Kau tidak ingin membuat skandal, kan? Kenrick berusaha sekuatnya membuat Vanessa tetap diam meski tak ada perubahan berarti pada raut wajahnya. Ia lega karena telah menemukan Raina setelah mencarinya dengan teliti melalui CCTV hotel di ruang pengendali CCTV. Dia khawatir dengan Raina dan ternyata firasat buruknya terbukti. Fine. Vanessa mengangkat kedua tangannya sekaligus penanda agar Kenrick melepaskannya. Tapi dia yang memulai menyerangku duluan, Ken. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Vanessa menghujam pandangan penuh kebencian pada Raina. Aku. Apa tidak salah? Kau memang brengsek. Jerit Vanessa tidak terima atas perlakuan Raina padanya. Bagaimana tidak, dandanan Vanessa benar-benar berantakan. Wajahnya berubah kaku dengan tubuh menegang. Ingat, aku akan membuat perhitungan, sialan. Sebelum kamu membuat perhitungan denganku. Raina menormalkan napasnya yang terengah-engah, aku yang akan membuat hidupmu berantakan. Raina, hentikan. Kali ini Kenrick kembali menyela. Sudah puas kau menyiksa Vanessa? Apa kamu ingin aku laporkan dengan kasus kekerasan? Kalian benar-benar memalukan. Dia yang menyiramku duluan dengan minumannya, Kenrick. Plak. Kenrick. Tangan Raina masih memegang pipinya, sebenarnya tidak ada rasa sakit pada pipinya. Kenrick tidak benar-benar memukulnya. Namun rasa sakit yang ia rasakan adalah hatinya yang terasa tertusuk karena suaminya yang lebih membela Vanessa. Kau menamparku. Raina, sudahlah. Kita kembali. Raina menepis tangan Kenrick dan segera mendekati Vanessa. Ekspresi wanita itu menyeramkan. Hampir terlihat seperti sedang memerankan tokoh antagonis dalam film. Tepat di depan wajah Vanessa wanita itu berhenti. Jemari hangat Raina menyentuh wajah Vanessa. Tatapan Raina menurun mengikuti arah jemarinya menyentuh. Kenapa aku baru sadar kalau suamiku lebih memilih menolong simpanannya daripada aku? Raina. Vanessa melangkah mundur, tapi tangan kiri Raina menghentikannya. Aku penasaran, apa yang membuat suamiku lebih memilih meninggalkan aku daripada wanita sepertimu? Raina. Raina menahan semua gejolak dalam dada. Memejamkan matanya selama 2 detik untuk mengumpulkan emosinya yang tercecer akibat Kenrick. Kenapa kalian orang-orang kaya tidak pernah memikirkan perasaan orang-orang miskin seperti aku? Kalian yang membuat sandiwara ini namun menimpakan semua kesalahannya padaku. Kalian yang membuat aib tapi menjadikan aku seolah pelakunya. Kalian benar-benar menjijikkan. Bertubi-tubi Raina meluapkan seluruh emosinya. Air mata bahkan kini mulai menggenang di pelupuk matanya. Bro. Belum sempat Raina mendorong tubuh wanita cantik di depannya tiba-tiba Vanessa pingsan dan Kenrick langsung berlari memeluknya. Raina. Cukup. Apa yang kau lakukan? Cukup. Cukup sudah. Raina semakin muak dengan kondisi bak sinetron yang memuakkan. Plak. Suara tamparan kembali terdengar. Kali bukan Kenrick yang menamparkan Raina, tapi tanpa sadar Raina yang melayangkan tangan kanannya ke pipi Kenrick sekuatnya hingga meninggalkan bekas kemerahan di sana. Tak menunggu reaksi berikutnya, Raina langsung berlari meninggalkan semua sumber dukanya di belakang. Raina tak mampu lagi berpikir. Semua yang ada di kepalanya seperti kaca penyimpan kenangan. Tidak ada lagi yang tersisa utuh di sana. Jatuh berserakan.